Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semuanya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang laporan keuangan yang datanya bisa kita ambilkan dari persamaan dasar akuntansi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat laporan keuangan dari kasus kita sebelumnya, yaitu salon persahabatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat 3 laporan keuangannya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Sekarang kita lihat laporan laba rugi. Tugas pertama kita adalah membuat kepala laporan atau kop laporan yang terdiri dari minimal 3, yaitu ada nama perusahaan, kemudian yang kedua nama laporan, yang ketiga adalah periode laporannya. Kemudian Anda semuanya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa laporan laba rugi ini isinya hanya 2 saja, yaitu pendapatan dan beban. Kita akan coba memasukkan satu persatu angka yang kita dapatkan dari persamaan dasar akuntansi. Di PDA kita atau persamaan dasar akuntansi kita, pendapatannya kita sebut dengan pendapatan jasa. Maka jumlah seluruh pendapatan jasa ini kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Karena pendapatan itu tidak punya kolom khusus, artinya dia ikut masuk ke dalam kolom ekuitas, maka kita harus menjumlahkan dulu pendapatan jasanya itu ada berapa. Kalau di soal kita, pertama ada 16 juta, yang kedua ada 20 juta, yang ketiga ada 25 juta. Maka 16 tambah 20, 36, kemudian kita tambah dengan 25, maka kita dapatkan pendapatannya berjumlah 61 juta. Ini merupakan hasil dari seluruh pendapatan yang ada di persamaan dasar akuntansi kita. Karena kebetulan di soal kita ini hanya ada satu pendapatan, maka pendapatan ini langsung menjadi total pendapatannya. Kemudian yang kedua, langkah kita adalah memasukkan semua bebannya. Mulai dari beban sewa. Kalau kita lihat beban sewa di persamaan dasar akuntansi kita, itu terjadi selama 1 kali, yaitu 10 juta. Maka angka ini kemudian kita masukkan ke dalam laporan laba rugi kita dengan nilai 10 juta. Kemudian setelah beban sewa ada beban gaji. Beban gaji di PDA kita lihat kita bayarkan tanggal 7 1 kali, kemudian tanggal 14 1 kali, masing-masing sebesar 7,5 juta. Maka di laporan laba rugi kita harus muncul beban gajinya sebesar 15 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, setelah beban gaji, kita lihat beban listrik dan telepon. Maka kita kembali kepada PDA kita, beban listrik dan telepon kita bayar tanggal 15 selama 1 kali, yaitu sebesar 4.500.000. Sehingga kita masukkan ke dalam laporan laba rugi dengan angka yang sama, yaitu 4.500.000. Kemudian kita masukkan lagi beban perlengkapan. Di PDA kita, beban perlengkapan ada 5 juta rupiah, maka ini kita masukkan ke dalam laporan laba rugi sebesar angka yang sama, yaitu 5 juta rupiah. Setelah beban perlengkapan, kita masukkan lagi beban penyusutan peralatan kantor dengan nilai sebesar 2 juta rupiah di persamaan dasar akuntansi kita. Sehingga setelah kita masukkan semua bebannya, maka langkah kita berikutnya adalah kita harus menjumlahkan semua beban itu dan hasil jumlahnya kita letakkan sejajar dengan pendapatan yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Maka pendapatan kita kurangi dengan beban, itulah yang disebut dengan laba atau rugi.
pada kasus kita ini, ternyata perusahaan kita berlaba, di mana pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Setelah laba, kita masukkan pendapatan dan beban di luar operasional atau di luar operasi. Nah, di kasus kita tidak memiliki pendapatan dan beban di luar operasi. Sehingga ketika laba operasi kita kurangi dengan pendapatan dan beban di luar operasi, itulah yang kita sebut dengan laba bersih sebelum pajak. Kemudian kita kurangi dengan pajak, jika ada, maka barulah nanti kita dapatkan laba bersih setelah pajak. Namun di soal kita ini kita tidak memiliki pajak atau data pajaknya tidak ada, sehingga kita buatkan 0 saja, sehingga laba bersih setelah pajaknya bernilai 24.500.000. Nah, inilah laporan laba rugi dari salon persahabatan yang persamaan dasar akuntansinya sudah kita kerjakan sebelumnya. Selesai laporan laba rugi, langkah kita selanjutnya adalah membuat laporan perubahan ekuitas. Maka sama dengan laba rugi, kita masukkan dulu judul atau kop laporan kita yang terdiri dari nama perusahaan, kemudian nama laporan, dan periode laporan. Sama dengan perusahaan atau sama dengan laporan laba rugi, pada periodenya kita tuliskan periode yang berakhir 31 Desember 2013. Karena laporan perubahan ekuitas itu pada prinsipnya juga menunjukkan kinerja perusahaan. Sesuai dengan yang kita bahas pada laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas sebelumnya, bahwa laporan perubahan ekuitas itu isinya adalah modal awal, laba rugi, prive, dan modal akhir. Maka langkah pertama kita adalah memasukkan modal awalnya. Setelah modal awal dimasukkan, kemudian kita masukkan laba bersih. Nah, laba bersih ini kita ambil dari laporan laba rugi yang sudah kita selesaikan, di mana pada laporan laba rugi kita memiliki laba sebesar 24.500.000. Angka yang sama kita masukkan ke baris laba rugi di laporan perubahan ekuitas. Kemudian kita kurangi dengan prive atau pengambilan pribadi pemilik. Data prive kita dapatkan dari persamaan dasar akuntansi, di mana ada transaksi prive pada tanggal 18 sebesar 6.500.000. Sehingga privenya adalah 6.500.000. Laba bersih dikurangi prive, itulah yang disebut dengan tambahan modal. Sehingga tambahan modalnya adalah senilai 18 juta. 18 juta ini kita dapatkan dari 24 juta dikurangi dengan 6.500.000. Kemudian modal tanggal 1 atau modal awal ditambah dengan tambahan modal, itulah yang menjadi modal tanggal 31 Desember dengan nilai sebesar 78 juta. Angka ini kita dapatkan dari 60 juta ditambah 18 juta. Sehingga modal akhir kita bernilai 78 juta rupiah. Baik Anda semuanya, sekarang kita lanjutkan dengan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan, langkah pertama kita tetap seperti laporan-laporan sebelumnya, di mana kita harus membuat dulu kop atau kepala laporan. Ya, kepala laporan. Nah, ini kita sebut juga dengan neraca. Maka kop kita adalah ada nama perusahaan, kemudian ada nama laporan. Nah, pada periodenya cukup kita tuliskan per 31 Desember 2013. Karena neraca atau laporan posisi keuangan itu menggambarkan posisi keuangan berupa harta, hutang, dan modal pada tanggal tertentu. Pada kasus kita ini, tanggalnya adalah tanggal 31 Desember. Pada sisi kiri kita tuliskan aktiva atau aset,
pada sisi kanan kita tuliskan pasifa atau liabilities ditambah dengan ekuitas. Untuk aset, kita mulai dari aset lancar. Ya, di soal kita ada kas aset lancar kita, tinggal kita lihat berapa nilai kas terakhir, yaitu 51.500.000. Angka ini kita pindahkan ke dalam laporan kita sebesar 51.500.000. Yang kedua adalah piutang. Tinggal kita pindahkan angka piutang sebesar 6 juta, maka piutangnya bernilai 6 juta rupiah. Dan angka yang ketiga adalah perlengkapan. Tinggal kita pindahkan angkanya 8 juta rupiah, maka perlengkapan kita bernilai 8 juta rupiah. Nah, kemudian 3 buah aktiva lancar ini kita jumlahkan, itulah yang disebut dengan total aset lancar. Kemudian kita masukkan aset tetap. Aset tetap kita itu hanya satu, yaitu peralatan dengan nilai 18 juta rupiah. Maka kita masukkan peralatan dengan nilai sebesar 15 juta rupiah. Nah, karena peralatan mempunyai penyusutan akumulasi peralatan senilai 2 juta rupiah, ini dia, maka penyusutan ini harus kita masukkan sebagai pengurang dari peralatan kita. Berarti peralatan kita 15 juta rupiah, kita kurangi dengan akumulasi, maka nilai peralatan kita sekaligus merupakan nilai aset tetap kita, karena aset tetap cuma satu, yaitu senilai 13 juta. 15 juta dikurangi 2 juta. Sehingga aset lancar kita jumlahkan dengan aset tetap, maka kita sebut dengan total aset atau total aktiva. Jumlahnya bernilai atau seharga 78.500.000. Pada sisi pasifa, kita mulai dari liabilitas atau kewajiban dengan memulai dari kewajiban jangka pendek. Nah, dalam soal kita, liabilitasnya cuma satu, yaitu 500.000. Maka angka 500.000 itu kita masukkan dan sekaligus menjadi total kewajiban jangka pendek. Ya. Nah, ini dia utang usaha. Kemudian kita masukkan kewajiban jangka panjang yang angkanya tidak ada. Maka di kasus kita ini, kita jumlahkan kewajibannya, karena dia cuma satu, maka kewajibannya bernilai 500.000 rupiah. Setelah itu kita masukkan ekuitas. Angka ekuitas kita ambil dari laporan perubahan ekuitas 78 juta rupiah. Maka angka ekuitasnya kita masukkan senilai 78 juta rupiah. Maka total pasifa kita adalah total liabilitas ditambah dengan ekuitas, yaitu 500.000 ditambah 78.000, maka total pasifa atau liabilitas dan ekuitas kita adalah 78.500.000. Kita lihat bahwa aktiva kita ternyata jumlahnya sama dengan pasifa kita, menandakan pekerjaan kita sudah benar. Nah, jadi pada neraca ini, aktiva itu harus sama dengan pasifa. Dengan catatan, ekuitas yang kita masukkan berasal dari laporan perubahan ekuitas. Oke, anak-anak semuanya, itu mungkin pembahasan kasus kita pada salon persahabatan. Silahkan dilihat kembali, di cross check kembali catatannya, apakah yang Anda kerjakan sudah benar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.